Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahayu dari kelas Akad KB Malang. Di sini saya akan menjelaskan tugas 7 mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai akuntansi kas dan bank. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. PT Air Transport bergerak di bidang jasa transportasi dan penjualan merchandise. Di soalnya sudah diketahui data perusahaan, data pegawai, dan data transaksi bulan November 2021. Diminta, buatlah jurnal atas transaksi Air Transport bulan November 2021. Perusahaan menggunakan fluctuation method untuk kas kecil. PPh final dicatat dengan metode bruto. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu PPh pasal 21 sebulan untuk karyawannya. Diketahui di soal karyawannya ada dua, yaitu Yoga dan Santi. Berikut perhitungan PPh pasal 21 sebulan untuk Yoga. Gaji sebulan diketahui sebesar 15 juta. Tunjangan sebulan sebesar Rp1.050.000, kemudian dijumlahkan, maka dapatlah penghasilan brutonya sebesar Rp16.050.000. Selanjutnya, untuk pengurangnya ada biaya jabatan sebesar Rp500.000, kemudian penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dapatlah penghasilan neto sebulannya sebesar Rp15.550.000. Kemudian dikalikan 12, maka penghasilan neto setahunnya sebesar Rp186.600.000. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP-nya. Diketahui status Yoga yaitu menikah dengan satu anak, maka PTKP-nya yaitu ada untuk wajib pajaknya sendiri sebesar Rp54 juta. Kemudian status menikah Rp4.500.000 dan satu anak ditambah Rp4.500.000. Maka total PTKP-nya yaitu Rp63 juta. Kemudian penghasilan neto setahun dikurangi dengan total PTKP, maka dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar Rp123.600.000. Kemudian kita akan menghitung PPh pasal 21 terutang. Dikarenakan penghasilan kena pajaknya di atas Rp50 juta dan kurang dari Rp250 juta, maka tarif yang dipakai yaitu 5% dan 15%. Kita akan menghitung terlebih dulu yang 5%-nya. Jadi 5% dikalikan dengan 50 juta, hasilnya Rp2.500.000. Kemudian untuk tarif 15%-nya itu dikalikan dengan penghasilan kena pajak dikurangi Rp50 juta, dapatlah hasilnya Rp11.040.000. Maka total PPh pasal 21 setahunnya itu sebesar Rp13.540.000. Selanjutnya kita bagikan dengan 12 untuk mendapatkan PPh pasal 21 sebulannya. Sini hasilnya itu sebesar Rp1.128.333,33. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 sebulan untuk Santi. Untuk gaji sebulannya diketahui 5 juta, tunjangan sebulan 200.000, maka total penghasilan brutonya yaitu sebesar Rp5.200.000. Kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto, hasilnya Rp260.000. Kemudian penghasilan brutonya kita kurangkan dengan biaya jabatan, dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar Rp4.940.000. Kemudian kita kalikan 12, maka penghasilan neto setahunnya yaitu sebesar Rp59.280.000.
Selanjutnya, kita akan menghitung PTKP-nya. Diketahui status Santi di soal yaitu menikah dengan satu anak. Kemudian dikarenakan Santi adalah karyawati, jadi PTKP yang dikenakan untuk Santi hanyalah untuk wajib pajaknya saja, yaitu sebesar Rp54 juta. Kemudian penghasilan netonya dikurangi dengan total PTKP-nya, dapatlah penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar Rp5.280.000. Karena penghasilan kena pajaknya di bawah Rp50 juta, maka tarif yang dipakai hanyalah 5%. Kemudian di soal juga diketahui bahwa Santi tidak memiliki NPWP. Jadi kita kalikan lagi 120%. Jadi rumusnya yaitu 5% dikalikan 120%, kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Hasilnya Rp316.800. Kemudian PPh pasal 21 setahunnya kita bagikan 12 untuk mendapatkan PPh pasal 21 sebulannya. Di sini hasilnya yaitu sebesar Rp26.400. Selanjutnya, kita akan membuatkan jurnalnya. Jadi untuk transaksi tanggal 2 bulan November 2021 yaitu membayar gaji karyawan. Jadi untuk jurnalnya ada biaya gaji di debit 20 juta. Ini dari gaji sebulan Yoga ditambah dengan gaji sebulan Santi. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya yaitu sebesar 1.154.733,33 Ini didapat dari PPh pasal 21 sebulan Yoga ditambah dengan PPh pasal 21 sebulan Santi. Selanjutnya, kas dan bank yang harus dibayar yaitu sebesar Rp18.45266,67. Untuk transaksi tanggal 10 yaitu melakukan pengisian kas kecil sebesar 15 juta. Jadi jurnalnya ada kas kecil pada bank sebesar 15 juta. Selanjutnya tanggal 15 November 2021 yaitu membayar langganan majalah bisnis Rp1 juta dengan menggunakan kas kecil. Jadi jurnalnya itu ada beban langganan majalah bisnis pada kas kecil sebesar 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 membayar iklan di televisi sebesar 5 juta dengan menggunakan kas kecil. Jadi jurnalnya yaitu beban iklan didebit sebesar 5 juta dan kas kecilnya dikredit sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 yaitu melakukan pengisian kas kecil sebesar 6 juta. Maka jurnalnya yaitu kas kecil didebit sebesar 6 juta dan bank dikredit sebesar 6 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 30 yaitu menerima jasa giro dari Bank ABC sebesar 50 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas dan banknya 40 juta di debit, piutang PPh pasal 4 ayat 2-nya 10 juta di debit, dan pendapatan jasa gironya sebesar 50 juta di kredit. Untuk piutang PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan tarif 20%. Jadi penghitungannya yaitu 20% dikalikan dengan pendapatan jasa gironya. Hasilnya 10 juta. Selanjutnya tanggal 30 menerima bunga deposito dari Bank ABC sebesar Rp25 juta. Atas pendapatan bunga depositonya dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final sebesar 20%, dikalikan dengan pendapatan bunga, hasilnya yaitu 5 juta. Jadi jurnalnya yaitu ada kas dan bank didebit sebesar 20 juta, kemudian piutang PPh pasal 4 ayat 2 didebit sebesar 5 juta, kemudian pendapatan bunganya dikredit sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 30 menerima pembayaran atas sewa ruko. Total invoice-nya yaitu 100 juta rupiah.
Jadi untuk pendapatan sewa dikenakan PPh final sebesar 10%. Jadi 10%-nya kita kalikan dengan pendapatan sewa, maka dapatlah hasilnya yaitu sebesar 10 juta. Jadi jurnalnya ada kas dan bank di debit sebesar 90 juta rupiah. Kemudian piutang PPh pasal 4 ayat 2 di debit sebesar 10 juta. Dan ada pendapatan sewa di kredit sebesar 100 juta rupiah. Sekian penjelasan tugas 7 mata kuliah akuntansi perpajakan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.